Astaga, lucu banget. Duh, anaknya siapa nih? Ih, gemes banget pipinya. Aduh. Ih, lucunya. Tuh, pipi. Clara, tolongin Clara. Ini kecil banget, sempit banget. Ini gimana caranya? Tolong nih. Diputer. Tolong ini. Hah? Diputer pintunya. Oh bisa diputer ini? Aish, Oh nggak ngomong dari tadi. dari zaman mana Kan sih, emang Dik? dibikinnya sempit begitu. Enggak lah, emang muat. Ya makanya Mungkin nggak kan? muat, makanya nyata bisa diputer. Puter. Ini ngapain sih? Ini loh, aku lagi ngeliatin, lucu banget. Lucu banget. Lihat gemes komeng, gitu. lihat komeng. Sule. Lucu. Oh apa sih? Yang lucu apa yang lucu? Kecil ini pipinya gendut banget, lucu kan? Clara. Lucu banget. Zaman dulu anak yang gemuk begitu itu emang menggemaskan. Terus Sekarang itu mencemaskan, Clara. emang kenapa? Karena anak-anak itu bisa kena diabetes kalau gemuk-gemuk begitu. Memang iya kan masih Mendingan- kecil, bisa kena diabetes. Yang namanya anak-anak kan emang pasti kecil. Yang gede anak paus, no gede. Tapi beneran. Anak zaman sekarang kalau bisa jangan kayak begitu banget. Jadi kita itu pengen anak zaman sekarang itu ideal badannya. Jangan yang sampai bener-bener bulat Tapi banget. kan gak lucu kalau ideal gitu. Ngapain lucu tapi bisa kena penyakit ini itu. Iya juga sih, tapi emang iya. Nah makanya hari ini kita mau bahas itu. Pas banget tuh. Oke. Kita mau ngebahas soal diabetes pada anak-anak, tapi juga ntar pada anak dewasa. Orang dewasa juga bakal dibahas gitu. Yuk. Tapi masa anak-anak harus Ya, kurus-kurus, makanya nanti kita nggak gemoy ya. ngobrolnya ntar kita buka dulu ya. Ya udah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dr. Dika dan Clara di acara Halo Dokter, karena sehat itu asik. Nah, hari ini kita mau ngebahas soal tadi. Diabetes itu pada anak-anak aja udah bisa kena. Berarti kalau sampai dewasa apa diabetes? Ya beda-beda makanya kenapa. Oh, Itu gitu. kita akan bahas bagaimana kita bisa mencegah diabetes sejak dini. Ini, Gitu. oke. Jadi bukan cuma soal pernikahan saja yang bisa dini, tapi juga pencegahan Penuaan juga diabetes. nggak hanya dini ya? Iya Diabetes makanya. juga Nah dini. makanya kita mau ngomong sama dua tamu yang keren banget. Yang pertama karena ngomongin anak-anak, ya kita akan ngomong sama dokter anak. Oke. Tapi tadi siapakah? kita juga mesti ngomongin sama yang dewasa-dewasa juga. Dewasa dong. juga ya. Makanya dokter penyakit dalam. Siapa aja Clara? Oke, baiklah. Langsung saja nih ya. Kita Yes. perkenalkan Ya. narasumber kita yang pertama ada Dr. Agnes Tri Harjaningrum, MSc SPA. Nah, ini Spesialis senior anak saya ya. nih, teteh saya di Unpad ini. Gitu ya. Berarti nanti kalau datang sungkem dong. Iya, biasa saya suka mah di sini dulu udah kayak kawinan. Yang kedua Dan tadi. narasumber kedua kita siapa? ada Dr. Faradiska Adiana Ya. SPPD. Nah, itu dia. Jadi SPPD penyakit dalam ya, bukan Iya. surat perjalanan dinas, bukan. Jadi kita akan ngebahas tentang bagaimana diabetes ini bisa dicegah sedini mungkin. dini, betul. Dan pasti pemirsa juga pada pengen tahu dong, ya kan? Kalau misalnya saya pengen mencegah nih supaya nggak kena diabetes, anak saya mesti Tanya gimana? ya. Betul, yang kemana, tanya bisa Clara? kemana? Nah, Kemana? bisa langsung DM ke Instagramnya Halo Dokter TVRI. Karena pada Iya. segmen 5 nanti kita akan menjawab semua pertanyaan pemirsa. Iya, makanya biar ketika jawab, tetap terus di Hal Dokter karena sehat itu. Asik. Halo pemirsa, kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Hari ini kita mau ngomongin soal bagaimana bisa mencegah diabetes sejak dini. Nah, kalau ngomongin dini berarti kan dari segi anak-anak ya kan? Betul. Anaknya Dini tahu tuh? Dini tetangga sebelah? Oh, bukan Bukannya itu. Agnes ya? Enggak bukan itu. Makanya kita akan langsung aja nih. Sambut ya dokter anak. Agnes Tri Harjaningrum, Dokter Agnes MSc Tri SPA. Harjaningrum, MSc SPA. Halo dokter. Hai Apa dokter kabar Agnes, sehat dok. Monggo dok, silakan Silakan duduk, dokter dokter. Agnes. Apa kabar teh? Asik teh banget, akrab banget kayaknya. Bandung. Sungkem dulu nggak Bandung sih? banget. Sungkem dulu nggak Dia sih? senior saya ini di Unpad. Apa kabar dokter Agnes? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dok, ngomongin diabetes kan sebenarnya pada anak juga bisa ya? Bisa banget. Itu dari umur berapa sih dok? Paling awal pernah ketemu umur berapa dok? Maksudnya dokter dulu Paling ya. muda? Jadi sebetulnya diabetes itu kalau pada anak dibagi dua, ada yang tipe 1 sama tipe 2. Sama kayak dewasa ya dok ya? Kalau dewasa banyak lagi tuh pembagiannya. Oh, gitu lagi. Kalau tipe 1 itu biasanya dari umur 5-6 tahun biasa baru ketahuan. Sebenarnya dari bayi, anak kecil juga bayi di bawah 5 tahun juga ada, cuman biasanya terdeteksi ketahuannya itu di umur 5-6. Nah kalau diabetes mellitus tipe 2, dia itu baru ketahuan biasanya umur 10 tahunan.
Oh, tipe 2 itu 10 tahun bisa kena berarti? Iya. Oh, Kalau yang anak kegemukan yang tadi yang Tadi yang anak yang bulat tadi barusan tuh, Ya. makanya hati-hati. Ya zaman sekarang anak bulat gitu Gemes jadi kita cemas malah juga ya cemas, sekarang heeh. ya. Betul, apalagi habis pandemi nih, saya juga di lapangan banyak banget menemukan anak-anak yang remaja tuh ya, 10 tahunan itu tadinya dari berat badannya misalnya 20 langsung jadi 40, 50 gitu, naik banyak banget. Nah itu resiko terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Itu gara-gara emang banyak nge-zoom sekolah kan sekarang banyak, bukan sekarang sih ya, kemarin pas pandemi Kemarin itu kan betul, harusnya ke hybrid sekolah gitu kan, jadi di rumah di kamar terus, mulu betul. nge-zoom. Emang karena Pastinya, itu. iya kan dia jadi kurang gerak. Kan kalau diabetes mellitus tipe 2 itu dipengaruhi oleh gaya hidup, hidup. sama kegemukan itu tadi. Makanya kita harus cegah banget walaupun ada faktor genetik juga. I see. Oke. Tapi kalau seandainya anaknya gendut ya, maksudnya genetiknya memang badannya besar, itu kira-kira bisa masuk ke tipe 1 atau tipe 2 ya? Nah, itu dia. Mungkin Dok biar lebih jelas ada slide yang ingin disampaikan. Monggo. Kita mulai ya. Silakan. Bukan monggo sama Dr. Agnes, mangga. Nah, ini slide pertama mungkin ada yang kenal nggak siapa nih? Dia artis loh. Ya, Jonas Brother mantan bukan sih? saya sih. Ah, nggak usah diaku-aku, nggak usah diakuisisi begitu. Keren-keren. Dia punya Priyanka Chopra loh. Oh ya udah dibahas lagi jadi gitu. Jadi acara gosip nih. Terus Jadi ini ada Nick Jonas. Dia kan artis nih, penyanyi terkenal. Tapi ternyata dia itu sejak umur 13 tahun terdiagnosis sebagai diabetes mellitus tipe 2. Dan lucunya tuh orang tuanya bahkan sempat denial gitu. Jadi keluhan pertamanya dia cuman kayak tiba-tiba berat badannya turun, kemudian lemes. Nah orang tuanya cuman itu mah biasalah anak remaja gitu. Tapi ternyata langsung dibawa ke IGD, gula darahnya 900. Wah, kok bisa? Harusnya 70 sampai 120 kan. Dan dia mengalami kegawatan diabetes istilahnya. Jadi karena saking tingginya. ya istilah medisnya ketoasidosis diabetik atau kegawatan diabetes. Nah sejak itu dia akhirnya jadi ketahuan bahwa dia mengidap diabetes mellitus tipe 1. Dan akhirnya dia jadi disuntik insulin terus setiap hari gitu, seumur hidup. Sampai sekarang berarti dia kalau mau manggung suntik dulu dong? Iya, mau makan. oh makan, nggak harus manggung. Kalau mau manggung, kan dia kan artis ya. Oh. Nah jadi maksudnya message-nya di sini adalah bahwa diabetes mellitus tipe 1 itu yang paling banyak terjadi pada anak. Tapi dia memang sulit terdiagnosis di awal kadang-kadang. Karena ya itu tadi, karena misalnya orang tua yang nganggap apa sih gitu. Nah nanti kita bahas sebetulnya gejalanya apa aja yang lebih detailnya. Oke, mau Lihat ya. Nah ini dia, kita bedakan dulu antara diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Belakangan ini hampir setahunan lalu lah, belum setahun lah ya, IDA itu bilang bahwa terjadi peningkatan sampai 70 kali lipat kasus diabetes mellitus pada anak. 2010 sampai 2023 itu 70 kali lipat. 70 kali lipat, banyak Ya, banget. banyak banget. Entah itu karena memang pencatatannya lebih baik atau memang iya. salah satunya diabetes mellitus tipe 2 meningkat mungkin ya, karena kan habis pandemi anak-anak jadi gemuk, terus kemudian minuman kekinian meningkat. Nah, itu bisa jadi salah satu. Nah, yang membedakan banget adalah kalau tipe 1 dia ini kelenjar pankreasnya. Jadi tubuh kita kan punya kelenjar pankreas, dia menghasilkan hormon insulin yang bisa mengatur kita makan, gula darah kita. Nah, itu benar-benar rusak gitu. Jadi dia harus dibantu, makanya dia disuntik insulin tiap hari gitu. Oke, Kalau karena nggak tipe keluar 2, insulinnya ya kalau tipe 2 dia masih nggak rusak, tapi dia tidak bisa merespon dengan baik. Nah, ini yang akibat kegemukan tadi sama gaya hidup. Nah, ini yang bisa dicegah adalah diabetes mellitus tipe 2. Jadi anak-anak kita kalau bisa jangan gemuk. Bukan hanya karena 10 tahun terus kita nggak cegah, tapi dari bayi juga balita kita harus cegah. Karena balita yang gemuk biasanya nanti jadi gemuk di remaja. Jadi penting banget. Dokter Agnes, ini kan yang untuk diabetes mellitus 1 ini yang tipe 1, itu kan dia penyebabnya genetik. Iya. Nah, apakah ini berarti orang tuanya pasti kena juga atau gimana sebenarnya? Arti genetik itu karena kan kita tuh taunya kalau genetik tuh berarti orang tuanya juga punya penyakit yang sama gitu kan. Nurun ke Nah, ini anaknya langsung. gimana sebenarnya genetik pada Ya, ada diabetes 1? faktor turunan gitu. Tapi kan namanya genetik, penyakit lain juga ya, kadang-kadang random gitu. Bismillah aja deh gitu, mudah-mudahan nggak kena gitu. Oh, Jadi jadi nggak orang langsung banget ya dok? Nggak langsung Dari banget, nggak orang yang tuanya kayak ke anaknya misalnya gitu. kayak misalnya asma kan, misalnya dia orang tuanya asma, kemungkinan anaknya berapa persen itu ada. Kalau ini sih nggak, persentasenya kita nggak tahu gitu. Oh, jadi artinya meskipun orang tuanya tampak sehat bisa aja melahirkan anak yang Ya, punya DM bisa. tipe 1 ya? Ya betul. Sama autoimun ya. Nah, Ya. ya itu tadi yang membedakan sekali. Kalau diabetes mellitus tipe 2 bisa dicegah, tapi kalau tipe 1 ya nggak bisa dicegah karena dia memang Takdir. takdir Iya, ya, takdir bisa dibilang sebutannya, ya. takdir lah, ya betul. Iya, benar. Nah tadi dia di usia 5-6 tahun baru ketahuan, atau 11 sampai 13 tahun kayak si Nick Jonas. Nah kalau yang diabetes tipe 2 biasanya 10 tahun yang mulai gemuk-gemuk itu tadi tapi nggak kepantau gitu. Nah sekarang kita lihat gejalanya ya. Ya. Oke dok. Nah jadi kalau
anak diabetes mellitus itu khasnya adalah dia punya 4P gejalanya. Ini bahasa medis ya, misalnya polidipsi itu artinya dia jadi haus terus, banyak minum, kemudian poliuri jadi tiba-tiba kencing terus ngompol, yang tadinya nggak ngompol jadi ngompol, kemudian polifagi jadi pengen makan terus, sama berat badan turun. Nah ini beda sama diabetes mellitus tipe 2, kalau tipe 2 kan anaknya gemuk biasanya, kalau tipe 1 justru dia tiba-tiba kehilangan berat badan, sama kayak si Nick Jonas tadi, dia tiba-tiba berat badannya hilang tuh. Pas 13 tahun. Itu berapa banyak, Dok? Nah, baru mau ngomong, biasanya berapa drastis? Drastis. Cukup drastis, kayak mirip-mirip musim TB ya, misalnya saya sebulan 6 kilo kayak gitu. Cukup drastis. Lumayan nih jauh ya. Iya, jadi memang kelihatan gitu ya. Terus kemudian jarang tapi bisa yang luka sulit sembuh, gatal-gatal, kesemutan. Terus kemudian yang tadi mengalami kegawatan diabetes, ini yang sering terjadi di lapangan. Jadi tiba-tiba dia pingsan, nggak sadar, terus lemes banget, pas cek gula darah 400, 500, 900 kayak si Nick Jonas. Oke, Dok, tapi ada juga Dok gejala, ini nggak tahu fakta atau mitos gitu ya. Ada yang bilang kalau misalnya anak kecil nih digigit nyamuk dikit doang, bekasnya lama gitu. Kan ada tuh. Itu mitos sih. Oh, mitos. Berarti bukan termasuk luka sulit sembuh? bukan. Kalau luka sulit sembuh tuh kayak memang nggak kering-kering gitu. Kalau yang bekas, Buka gitu ya? Ya luka yang kayak bernanah kayak gitu. Kalau itu kan bekas gigitan nyamuk kan paling lama hilang aja kan. Iya, kadang tuh digigit nyamuk terus akhirnya jadi basah gitu kan. Ada anak-anak yang model begitu. Berarti bukan gejala itu ya? Bukan. Oke, beda-beda. Kemudian slide berikutnya ya. Nah kalau kita mau diagnosis, mau tahu, biasanya karena sering banget yang kegawatan diabetes, akhirnya baru ketahuan di rumah sakit pas udah parah. Tapi sebetulnya dari gejala yang 4P tadi, kalau orang tua di rumah, mama papa semua di rumah menemukan anaknya ada gejala itu tadi yang 4P, sebaiknya boleh di screening gula darah. Nah kalau di atas 200, gula darah sewaktunya, nah harus curiga. Atau kalau ada biayanya pakai HbA1c juga harus curiga. Berarti sama kayak dewasa ya Dok ya patokannya? Ya prinsipnya sama kayak dewasa. Oke. Ya. Untuk diagnosisnya ya. Diagnosisnya. Nah kemudian, ini yang diabetes mellitus tipe 2. Nah ini yang bisa banget kita cegah. Jadi kalau bisa mama papa sekalian tadi yang di awal ya Dokter Clara, jangan mau punya anak yang gemuk, karena gemuk itu memang lucu tapi banyak penyakitnya. Nah itu dia, itu ngeri tau Clara. Dan kegemukan itu bisa kita lihat dari awal. Jadi ada di usia 1-3 tahun, kalau misalnya dia gemuk, nanti persentasenya 50% dia akan gemuk di usia remaja itu bisa gitu. Makanya harus hati-hati. Nah yang penting itu jaga berat badan, jangan bahagia kalau anaknya kegemukan. Kemudian menu seimbang. Nah sekarang kan banyak banget tuh minuman manis kekinian. Ya boba Dok, boba. Ya, boleh ya sebut? Boba kan bukan merek Dok, jenis. Boleh ya. Boba. Nah itu yang terutama membuat anak-anak semakin gemuk, apalagi mereka jarang olahraga gitu ya. Kemudian rebahan, maunya dikit-dikit HP-an, apa-apa pesan tinggal pesan gitu kan. Terus screen time banyak banget. Nah ini semua mungkin jadi kenaikan 70 kali lipat. Tadi salah satunya diabetes mellitus tipe 2 yang meningkat. Dokter, kalau yang jangan merokok untuk remaja, iya. pengaruh daripada si komposisi rokok nikotin itu ke diabetes seperti apa ya Dok ya? Itu Tapi ditahan dulu ya Dok. Dok. Jangan jam sekarang Dok, kita boleh duduk. Silakan duduk Dok, terakhir. Dokter boleh duduk sebentar. Karena kita akan kembali setelah yang satu ini ya Dok ya. Tapi buat pemirsa yang di rumah jangan lupa untuk yang ingin bertanya. Betul. Dr. Agnes, boleh langsung DM ke Instagramnya Halo Dokter TVRI karena kita akan kembali setelah yang satu ini hanya di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Masih ngebahas soal bagaimana kita bisa mencegah diabetes dari dini sejak anak-anak nih bareng sama Dokter Agnes. Dok, tadi tuh ngebahas soal rokok. Apa hubungannya kan rokok nggak ada gulanya Dok? Soalnya kalau rokoknya asapnya gula gitu ya, mungkin bikin perlu diabetes. dibakar dicocol ke gula dulu kali ya. Iya, tapi itu udah banyak penelitiannya bahwa secara nggak langsung jangka panjang efeknya mirip kayak kalau kita merusak paru itu juga merusak pembuluh darah kayak gitu. Oh, jadi bisa kemana-mana juga Bisa sebenarnya. kemana-mana, iya. Dok, aku tadi penasaran dengan dokter bilang kan anak jangan terlalu gemuk. Nah, patokan boleh sampai mana gemuknya? Karena kan juga nggak mau kerempeng-kerempeng amat dong. Iya, ntar nggak lucu Kan ya. iya, kasihan tulang semua kan kasihan Dok. Jadi kan pasti kita pengen anak juga agak berisi lah. Betul. Nah, tapi sampai mana boleh gemuk? Atau ada mungkin BMI-nya atau gimana yang dilihat Dok?
Nah sebetulnya kalau pada anak kita pakai kurva ya. Jadi kalau di bawah 5 tahun kita pakai kurva WHO, nanti kalau di atas 5 tahun kita pakai CDC kurvanya. Oh, itu beda ada ya plot-plotannya. Ada mungkin dok di slide-nya? Oh mau di Oh, iya, plot apa ya. Jadi nanti kita harus lihat berat badan, tinggi badan berdasarkan usia gitu. Dan perempuan dan laki-laki. Nah kita maunya berat badan ideal. Ada status, kita nanti menentukan status gizinya. Jadi dari berat badan, tinggi badan sesuai usia, kita menentukan dia status gizinya baik, obes atau overweight atau gizi kurang atau gizi buruk gitu. Nah kita maunya di gizi cukup. Nanti kalau ada kurvanya tuh berarti antara minus 1 SD sama median terus 1 SD gitu. Iya. Kita maunya di range yang itu. Berarti artinya sebenarnya kita nimbang anak tuh bukan cuma sampai 5 tahun aja dong ya? Kan Iya, selama ini kan iya. biasanya kan sampai umur 5 tahun di posyandu aja, udah aja. Iya biasanya kalau di atas 5 tahun sarannya sih kayak setahun apa 2 tahun sekali gitu. Oh. Tetap harus diukur. Harus diukur terus Iya. secara berkala ya. Betul. Tapi kalau pengalaman dokter nih sejauh ini untuk kasus diabetes pada anak-anak lebih banyak yang gendernya wanita apa yang laki-laki? Kalau di teori sih laki-laki. Kenapa? Kenapa dong? Kenapa? Kenapa? Nggak tahu ya itu juga random ya. Cuman Takdir lagi sekali lagi. Iya betul. Ada lagi dok mungkin yang ingin sampaikan? Ada. Iya, monggo boleh slide-nya dokter Agnes lagi. Nah ini dia. Nah ini tadi udah ya. Tadi juga, oke ini dia. Nah ini yang harus hati-hati sekali. Jadi Aduh enak banget itu. Kesukaan semua lagi, 1 dan 2. Ger banget kayaknya. kalau kita minum minuman manis atau gula itu kan ada 2 macam ya. Ada gula yang memang gula yang asli, gula murni sama added sugar atau gula tambahan. Nah itu pada anak dibatasin nggak boleh lebih dari 6 sendok teh per hari. Nah sekarang saya cuma mau mengilustrasikan ya. Kalau kita minum minuman kayak gini, satu kayak gini aja udah 18,5 sendok teh. Padahal sehari cuman boleh 6. 6. Jadi 3 kebayang hari kalau berarti itu 3 ya? hari ya ini buat Ya. 3 hari. Ini buat rapelan 3 hari. sementara tuh. anak-anak sekarang pagi iya, pagi ini, kebayang kan betapa menumpuknya si gula nggak sehat itu di dalam tubuh dia gitu. Dan walaupun memang efeknya nggak langsung jadi diabetes, tapi ujung-ujungnya nanti jadi kegemukan. Dari situ nanti prosesnya jadi dia diabetes. Saya ada ininya ya. Nah ini. Nah kelebihan gula itu efeknya banyak banget. Jadi bukan cuman diabetes tipe 2 ya, tapi dari kegemukan, nanti jadi hipertensi, giginya berlubang, penyakit jantung, kolesterol tinggi, pelemakan hati. Intinya jadi penyakit metabolik yang anak ini bakal jadi beban negara, bukannya jadi nanti membantu negara Iya, gitu, iya, benernya jadi malah beban. penyakitan gitu. Makanya kalau bisa dicegah dari dini, bahkan dari balita. Pola makan yang benar, olahraga yang benar, screen time dibatasin gitu. Oke, jadi memang, tapi gini dok, tadi artinya memang ada penelitiannya bahwa anak kecil yang gemuk nanti gedenya pun juga Iya, betul. gemuk lagi ya? Sekitar 50% kalau saya nggak salah ya, nanti dia bisa menjadi remaja yang gemuk dan dewasa yang gemuk juga. Oke. Berarti artinya memang dari kecil harus dicegah ya, kalau bisa jangan bulet-bulet amat lah. Nah, iya benar. Iya, Nah. tadi berat badan ideal. Nah. Jadi di gizi baik. Jadi kalau tadi dibagi gizi kan ada gizi buruk ya, itu jangan, gizi kurang, gizi baik, overweight, obesitas, kita maunya yang ideal terus. Makanya pemantauan itu sangat penting. Begitu dia naik overweight, langsung warning orang tuanya. Oke. Iya. Kalau didiagnosisnya pas di usia 5 tahun dok, terus dikasih penanganan, apakah bisa hilang total tuh diabetesnya? Sembuh lagi dok, kan orang bilang kata DM nggak bisa sembuh. Kalau yang tipe 1 memang nggak bisa sembuh. Oke. Nah tipe 1 kan dia tergantung insulin tadi, karena si pankreasnya udah rusak ya. Iya. Jadi harus dibantu dari luar, jadi dia disuntik setiap hari. Kayak si Nick Jonas tadi itu, dia sebelum, biasanya nanti ada sebelum makan, terus malam disuntik lagi kayak gitu. Terus Ini diukur gula ketergantungan darahnya. ya dok ya? Ya memang itu takdir. Iya. Tapi gini dok, dengan adanya suntik, kan orang juga taunya insulin itu kan dipikirnya obat gitu ya. Meskipun dia kan juga hormon alamiah juga. Sebenarnya ada nggak sih efek sampingnya kalau suntik terus tiap hari yang dikhawatirkan? Nah justru tadi saya di slide awal yang Nick Jonas itu, justru pesannya adalah kalau dia nyuntik teratur dan gula darahnya stabil terus di range yang normal, dia bisa hidup normal, bahkan bisa lebih pintar daripada kita kalau memang dia potensinya pintar gitu. Dia bisa jadi artis, bisa jadi penyanyi, bisa segala macam, asal rutin, rajin. Justru jangan sampai kelewat. Jadi kualitas kontrol. hidupnya sangat terjamin ya. Betul. Adanya berkala. Jadi nanti HbA1c-nya jadi terkontrol kalau dia rajin. Tapi maksud saya nggak ada efek samping gitu dok dengan suntik-suntik insulin. Terus kan orang taunya wah namanya nyuntik tiap hari kan. Bener. Ada aja kali mungkin ke ginjal kali mikirnya. Ada nggak kayak gitu? Kan sesuai dosis berat Berarti badan. nggak masalah berarti. Gak ada masalah, paling bekas luka-luka suntikan Bekas gitu ya. suntikannya. Bekas suntikan. Tapi kalau di luar negeri mereka sebenarnya udah pakai alat lebih canggih sih, kita kan belum punya gitu. Jadi Apa nggak beli? kelihatan ya dok ya? Kelihatan. Iya, jadi kayak misalnya kayak tinggal pam-pam gitu aja. Oh, Jadi dikantongin kayak gitu. oh
Oh iya. Lebih canggih lah kalau di luar negeri, kita sih belum. Oh Masih iya. manual Masih biasanya. suntik manual. Oke, lagi dok mungkin dok? Ini yang tadi ya tentang bedanya gula. Jadi hati-hati, ini masih tentang gula. Gula itu ada yang added sugar tadi kan. Nah ini kayak di saus, di sambal itu juga harus hati-hati gitu. Oh iya ada saus sambal. Nah ini, Pikiran ya? Ini ya padahal asam Nyocol ya. iya, Asam nyocol dan sambal pedas ada gitu gulanya. kan. Iya betul. Iya sih ada gulanya. Jadi ini tips untuk mengurangi gula tambahan ya. Jadi anak-anak tuh kalau bisa orang tuanya juga harus jadi contoh kan. Jadi jangan sediakan kayak yang red, yang di paling atas tuh. Jadi soda apa segala macam mendingan jangan. Tapi sediakanlah air putih atau susu yang rendah lemak kayak gitu. Nah ini yang kedua yang tadi, hati-hati. Di sini tuh banyak gula tambahan juga. Jadi nanti udah minum boba yang 18,5 sendok, ini satu kecap aja udah berapa gitu. Jadi tetap numpuk ujung-ujungnya. Jadi lebih baik sajikan buah potong. Nah ini juga yang mungkin mama papa sekalian di rumah sering salah kaprah ya. Seringnya ngasih jus, buah itu di jus disangkanya sehat. Padahal harus dibatasin, lebih baik kalau saran dari AP itu buah potong. Karena kalau di jus dia akan jadi gula sederhana banget kan. Akhirnya diminum, kemudian jadi gulanya tinggi, kadar gulanya. Oke, meskipun jusnya nggak pakai gula dok, nggak pakai gula, nggak pakai kental Iya. manis, tetap. Iya. Madu Karena dia berubah, jadi biasanya jadi kompleks, jadi sederhana karbohidratnya. Oh. Nah itu jadi added sugar jatuhnya gitu. Jadi seperti itu. buah potong ya paling bagus. Sarannya buah potong, kemudian di atas tahun maksimal cuma 120 ml per hari. Hal-hal seperti ini yang apa ya harus untuk mencegah diabetes mellitus tipe 2 ini harus dilakukan oleh orang tua karena sekarang betul-betul makin banyak yang kegemukan karena makanan-makanan manis itu. Oke, Dokter Agnes, monggo dok, boleh duduk dulu karena kita sekarang mau lebih jauh lagi nih Clara. Betul. Kita mau ngebahas Jauh kemana? jauh ke Tanjung Duren, jauh banget Tanjung Duren. Kita mau ngebahas soal bagaimana diabetes ini pada dewasa juga. Oke. Makanya kenapa kita mau mengundang nih narsum berikutnya nih. Ada Dr. Farah Diska Adina SPPD. Selamat datang Dr. Farah. Halo dok. Halo. Dokter Agnes boleh. Dr. Agnes boleh switch ke Oh sana dok? iya, Monggo. ya. Halo dokter. Bisa. Ya. Silakan dok. Oh iya. Dok, ini Dr. Farah Diska, panggilannya Farah Diska Adina. Disa. Bisa. Oh Disa, oh Disa. SC-nya nggak dibaca. Oke. Lala Disa. luar negeri gitu loh. Iya iya Disa. Oke, Dokter Disa. Apa kabar Iya. dok? Baik, baik. Sehat dok. Nah, Dok, sehat. gimana dok? Tadi kan ngomongin dari anak-anak nih. Mm-mm. Banyak nggak dok dewasa yang masih muda udah kena diabetes sekarang? Banyak, apalagi sekarang kan trennya ya dari anak, habis itu pola makannya, habis itu kurangnya aktivitas, apalagi pola makan kita yang saat ini sudah banyak kalori, habis itu semakin dimudahkan lagi. Jadi untuk makannya aja sambil nonton TV, tinggal pencet-pencet handphone, nggak pakai bergerak, makanan datang sambil tidak bergerak juga, jangan. Iya, benar. Jadi semakin obesitas semakin meningkat, makanya akhirnya diabetes mellitus tipe 2 akhir-akhirnya dia semakin muda usianya. Berapa dok yang paling muda yang pernah ketemu dok? Benar. Kalau saya ya. sih pasien saya termuda tuh umur 24 tahun ya. 24 tahun itu baru lulus Dan kuliah. itu ya, dan itu termasuk diabetes mellitus tipe 2 yang berat. Maksudnya adalah dia langsung dengan gula darahnya itu di atas 300 dengan A1C-nya tinggi, waktu itu masuknya dengan KAD. Tapi karena dia tidak menyadari kalau dia itu KAD itu adalah gawatan dari diabetes ya, karena dia tidak menyadari bahwa gula darahnya tinggi dan saat ini membutuhkan insulin. Jadi langsung tinggi dan langsung membutuhkan insulin. Tapi dok, orangnya gemuk nggak? Orangnya obes, gemuk. Iya, Oke. gemuk. Oke dok, biar lebih jelas ada mungkin slide yang ingin ditampilkan Oke, dok. oke. Ya, monggo boleh silakan Dokter Disa. Nah ini dia. Nah, oke, ya. Diabetes mellitus pada dewasa itu ada 4 macam ya. Ada diabetes mellitus tipe 1, yaitu ya, kelanjutan dari anak-anak yang tadi ya, dari genetiknya. Diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus gestasional, yaitu diabetes yang terjadi karena kehamilan, dan ada lagi diabetes mellitus tipe lain. Pada segmen ini saya akan membahas khusus mengenai diabetes mellitus tipe 2, yang mana merupakan kasus terbanyak dari diabetes mellitus pada dewasa. Ini CV saya. Jadi semakin hari, semakin tahun ke tahun kita lihat trennya bahwa penderita diabetes itu semakin hari semakin meningkat. Bahkan di akhir tahun 2030 diperkirakan meningkat hingga lebih dari 25% sampai mencapai lebih dari 3 kali lipat dari total penderita diabetes saat ini. Dan di akhir tahun 2045 jumlahnya akan semakin meningkat lagi. Dengan saat ini Indonesia penderitanya yaitu mencapai 10,6 juta. Wow, Untuk banyak yang menderita diabetes mellitus. Dan ini yang tercatat. Yang tidak tercatat kita tidak tahu. Lebih banyak Ya, lagi ya. namanya. Nah, kenapa sih diabetes itu penting? Karena diabetes itu ternyata meningkatkan masalah biaya kesehatan. Jadi dengan adanya diabetes itu pasien yang sakit itu maka kosnya akan semakin lebih besar. Dan itu menjadi tanggungnya dari pemerintah itu ya.
Dan selain cost-nya juga besar adalah diabetes ini dihubungkan dengan peningkatan resiko penyakit jantung koroner dan pembuluh darah vaskuler, stroke. Ya. Pasien dengan diabetes mellitus dia mempunyai 2 hingga 3 kali lipat untuk menjadi jantung dan stroke. Kemudian apabila mereka dengan penyakit jantung dan stroke mempunyai diabetes mellitus, maka dapat menyebabkan kematian hingga 50% dibandingkan mereka yang tidak diabetes. Oke dok, maaf dok. Kalau kita tadi ngomongin soal dari orang yang kena diabetes itu kan sangat bisa kena jantung. Nah, apakah semua orang yang memang DM itu nggak bisa dicegah untuk kena jantungnya? Bisa Jangan jam dulu dok, jangan jam dulu. Oke, baiklah. Silakan dok, silakan. apa Dulu nih? dok, karena kita mesti jeda dulu dok ya. Oke. Untuk pemirsa yang juga pengen nanya jangan lupa kita masih bisa nge-DM ya, tinggal DM aja pertanyaannya di @halodoktr.tvri akan dijawab ntar di segmen 4 sama 5. Jadi stay tune di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Ini barusan kita berbicara ya, Iya. diabetes tipe 2. Iya, yang tadi dokter Disa sempat bilang katanya orang-orang yang DM itu akan lebih gampang untuk kena penyakit jantung. Nah, Betul. ini bisa dicegah apa enggak sih caranya? Ya bisa dicegah. Nah, Yaitu gimana sebenarnya dok? pertama pada saat kita bertemu oleh pasien yang menderita diabetes, kita harus men-screening semuanya yang bisa menjadi penyebab terjadinya penyakit jantung koroner ataupun stroke. Yaitu pertama, faktor resikonya apa aja sih? Yang pertama adalah dia merokok. Nah, pertama jadi kalau misalnya pasien diabetes merokok, yang pertama harus dilakukan adalah stop merokoknya. Oke. Kedua adalah kolesterol. Jadi harus di-screening tuh kolesterolnya. Karena target kolesterol pada pasien diabetes itu berbeda pada pasien yang bukan diabetes. Jadi target kolesterol jahatnya itu harus lebih rendah dibandingkan pasien yang Di berapa dok? bukan. Kalau misalnya dia punya diabetes harus di bawah 100 dan kalau bisa optimalnya 70. 70 LDL-nya? LDL ya. Jadi kan terkadang kan pasien tuh medical check up tapi nggak dibintang-bintangin ternyata, dan itu kan digeneralkan ya. Jadi digeneralkan oleh semua orang yang sehat gitu. Jadi dibilang saya nggak punya kolesterol dok gitu kan, tapi begitu aja ternyata dia punya diabetes, LDL dia 150 nggak dikasih obat kolesterol. Nah, itu kan berarti kan resiko terjadinya penyakit jantung ataupun stroke seperti itu. Nah ini kayaknya banyak yang belum tahu ya, karena Iya. generalisir itu tadi. Iya digeneralisir. Samain nama yang biasa sehat gitu. Sama yang sehat. Lanjut lagi dok, mungkin dok ada slide yang Oke, diteruskan. ya lanjut lagi. Nah, selain penyakit jantung koroner ataupun stroke, pasien diabetes juga berhubungan dengan gagal ginjal kronik, yang mana hampir 40% pasien dengan diabetes adalah menderita gagal ginjal kronik dan 61%-nya pada saat awal terdiagnosa itu sudah terjadi mikroalbuminuria. Mikroalbuminuria itu apa? Jadi sudah ada protein yang kecil-kecil yang lepas di urinnya. Jadi sudah mulai bocor-bocor tuh ginjalnya. Jadi proteinnya udah ada. Ginjalnya udah bocor. Yang mulai bocor walaupun biasanya kalau misalkan di pemeriksaan urinalisa itu belum terdeteksi proteinnya. Oh, jadi kecil, albumin mikro. makanya. Makanya di pemeriksaannya itu adalah pemeriksaan dengan albumin kreatinin rasio yang mana namanya mikroalbuminuria, yaitu proteinnya rendah di bawah 30 seperti itu. Oke. Dok itu kalau ginjalnya bocor nggak bisa ditambal? Ya nggak bisa Oh, nggak lah. bisa, nggak bisa. Yang ada Bukan harus ban, Pak, bukan ban. dicegah kebocorannya jangan semakin bocor oke, gitu. Oke. Nah, ini tantangan pengobatannya ya. Jadi sekarang itu obat-obat diabetes tuh luar biasa, banyak sekali. Semuanya tuh ada. Bahkan pokoknya lengkap pengobatan diabetes, baik yang obat oral maupun obat yang suntikan. Dokternya banyak, rumah sakit juga banyak. Maksudnya, tapi kenapa semakin hari dengan banyaknya obat, fasilitas kesehatan, ternyata kita masih gagal untuk mengendalikan diabetes, yang mana diprediksi makin hari makin meningkat. Ini berbagai macam pengobatan. Yang pertama adalah kontrol glikemik yang buruk. Banyak obat-obat oral yang belum bisa mencapai target glikemik pada seseorang. Jadi terkadang itu pasien itu puas dengan saya sudah minum obat diabetes, jadi saya sudah cukup nih, ya nggak pernah kontrol lagi gitu kan. Padahal pada setiap pasien diabetes kita membutuhkan target glikemik yang dibutuhkan untuk mencegah komplikasinya lagi. Nah, yang kedua ada episode hipoglikemia. Jadi berbagai macam obat oral diabetes ataupun insulin itu dapat mencetuskan hipoglikemia yang mana mungkin tidak nyaman pada pasien. Terkadang itu pasien tidak berkomunikasi kepada dokter dan menganggap saya nggak cocok pakai obat ini, akhirnya nggak diminum obatnya, atau tidak disuntik lagi, gitu ya. Nah, yang ketiga, adanya peningkatan berat badan. Memang berbagai ada obat diabetes ataupun insulin, itu efek sampingnya adalah meningkatkan berat badan, gitu kan.
sehingga mungkin itu tidak nyaman juga pada pasien, yang mana kalau saya minum obat ini saya kok nyuntik semakin lama berat badan saya semakin naik, akhirnya nggak suntik lagi gitu kan. Nah, yang pertama adalah inersia klinis. Inersia klinis itu apa? Yaitu berbagai macam faktor yang mana tidak dilakukan titrasi dari obat ataupun evaluasi lanjutan. Penyebabnya itu adalah dari faktor dokternya, dari faktor pasiennya sendiri, ataupun dari petugas kesehatan atau pelayanan kesehatan. Dari faktor dokternya sendiri misalkan gagal untuk men-set goals-nya. Jadi memang pada pasien diabetes itu berbeda. Masing-masing pasien diabetes itu target, kita bilangnya A1C ya, HbA1c itu berbeda pada semua pasien diabetes. Ada yang kita settingnya rendah, ada settingnya mode sedang. Gitu, Itu tergantung apa, Dok? Tergantung nanti dijelasin. Oh, okay. Nanti. Tergantung, habis ini saya jelasin. Yang kedua, kegagalan untuk menginisiasi terapi. Jadi terkadang mungkin dianggap, oh sini belum membutuhkan terapi gitu kan. Jadi nanti kita evaluasi ternyata pasien ini mempunyai komorbid, misalkan hipertensi, penyakit jantung yang mana harus segera mungkin dan seagresif mungkin. Kegagalan juga untuk mentitrasi obat sehingga goals-nya belum kecapai. Nah, dari pasien sendiri juga banyak. Yang pertama adalah dia denial. Jadi dia tidak menyadari bahwa penyakitnya itu adalah serius. Dianggapnya diabetes itu biasa aja. Padahal kan diabetes mencakup yang lain. Kemudian dia takut oleh karena obatnya misalkan harganya mahal atau ditakut oleh efek sampingnya. Dan yang paling penting adalah dia tidak percaya sama dokternya. Jadi dia menganggap karena tadi obat ini kayaknya saya minum obat ini mau nggak cocok nih obatnya, udahlah saya nggak minum obat lagi gitu. Jadi kan sebanyak itu. Jadi banyak faktor yang menyebabkan walaupun obat-obat sudah banyak, dokter sudah banyak, tapi masih gagal untuk mengendalikan diabetes mellitus. Tapi dok, kalau seandainya seperti pasien minum dan merasakan mual atau sejenisnya, apakah itu berarti benar-benar pasiennya tidak cocok dengan golongan obat tersebut? Ya betul, jadi memang ada obat-obat diabetes itu punya efek samping GI symptoms. Jadi makanya itu butuhkan komunikasi antara pasien kepada dokter sehingga kita bisa mengganti obat yang lain yang mana efek dari GI symptomnya lebih rendah. Sorry dok, GI symptom berarti kan masalah pencernaan ya? Masalah pencernaan, jadi ada mual, muntah, begah, habis itu bisa diare atau juga obat yang menyebabkan seringnya flatus tuh kentut buang angin terus-terusan. Nah itu yang harus dikomunikasikan kepada dokter dan pasiennya. Nah, tapi dok ini kalau misalnya hipoglikemia yang poin 2 itu kan sebenarnya bukan masalah pencernaan ya, artinya semua orang yang pencernaan yang baik-baik saja bisa juga kena hipoglikemia. Bisa. Nah, gejalanya apa sih dok hipoglikemia? Biasa hipoglikemia itu pasiennya ngerasa gemeteran, keringat dingin, lemas gitu. Nah sehingga segitu dicek gulanya di bawah 70. Nah ini yang salah obatnya yang nggak cocok atau memang karena makannya yang kurang? Kebanyakan dosis gitu. Dosisnya mungkin yang nggak. Bisa semua faktor. Ada obat diabetes yang menyebabkan efek hipoglikemia yang tinggi. Seperti obat-obat sulfonylurea jenis lama. Sekarang kan obat udah makin baru, makin dievaluasi lebih lanjut, jadi efek hiponya rendah. Nah yang kedua, bisa jadi, misalkan pasien itu tetap mengkonsumsi obat-obatan, tapi misalkan kondisinya saat itu misalkan dia lagi diare atau lagi sakit, yang menyebabkan memang intake-nya menurun. Itu bisa terjadi hipoglikemia. Yang kedua bisa jadi adalah dosis insulinnya kebesaran. Misalkan waktu dirawat inap dia membutuhkan dosis insulin yang besar karena ada kondisi akut yang menyebabkan kadar gulanya naik. Begitu dia pulang ke rumah, kondisi akutnya teratasin sehingga gula darahnya kan normal, turun dibandingkan di rumah sakit. Nah, dia nggak kontrol lagi ke dokter misalkan. Dia meneruskan dosis insulin yang sebelumnya dia terima seperti itu, yaitu hipoglikemia. Dan kemudian dia merasakan hipo nggak nyaman, dia stop lah itu insulin, tidak konsultasi. Berarti artinya kalau misalnya orang dengan dosis yang lama udah nggak enak, mungkin sudah waktunya untuk mengadjust ulang ya. Makanya itulah butuhnya konsultasi, berkala kepada dokter. Jangan asal beli-beli aja ya. Nah itu dia ya. Nah itu banyak betul. Cek di apotek, di ini, track ini, ujung jari, kan? tinggi, Pak ini obatnya ini aja. Nah itu paling sering tuh saya dapat kasus seperti itu tuh. Oke, boleh dilanjutkan dokter? Lagi dok. Ya ini ya tadi ya, jadi definisi dari diabetes mellitus adalah suatu kelompok penyakit metabolik, karakteristiknya adalah peningkatan gula darah yang terjadi oleh karena kelainan sekresi insulin atau kerja insulin yang bermasalah, atau bisa dua-duanya. Ya. Nah, jadi memang penyebab utama dari diabetes itu adalah yang pertama tadi ya, gagalnya respon dari insulin, resistensi insulin. Jadi tubuh kita gagal merespon insulin sehingga menyebabkan resistensi insulin di otot maupun di hati, atau penurunan dari sekresi dari sel beta. Namun ternyata pada tahun 2016 Schwartz itu menemukan bahwa bukan hanya dua macam organ ini, berbagai macam organ tubuh kita ini bisa membuat peningkatan dari gula darah. Contohnya adalah pada usus halus ini sendiri. Jadi pada ini menyebabkan adanya efek inkretin.
efek incretin itu apa? Efek incretin itu adalah membuat pada saat kita makan, kita membuat sel pankreas kita mensekresi insulin. Nah, pada pasien diabetes, efek incretin ini dibuat oleh dua hormon glucagon-like peptide sama GIP, glucagon inhibitory polypeptide. Nah, pada pasien diabetes, GLP-nya itu rendah, sehingga pada saat dia makan, efek sel beta pankreas untuk mengeluarkan insulin berkurang. Nah, itu jadi satu faktor. Nah, yang kedua adalah adanya percepatan pengosongan lambung yang disebabkan oleh karena peningkatan amilin. Jadi lambung pun pengosongannya cepat sehingga glukosanya lebih banyak terserap, gula darah lebih tinggi. Kemudian pada otak, jadi sebenarnya insulin itu adalah penekan nafsu makan terkuat. Tapi ternyata pada pasien-pasien diabetes mellitus, pada pasien yang obes, baik dia itu diabetes mellitus ataupun bukan, dia terjadi hiperinsulinemia yang disebabkan oleh karena tadi resistensi insulin, kegagalan merespon insulin. Jadi karena tubuh kita nggak kenal sama insulin, dia memproduksi insulin lebih banyak, akibatnya hiper, naik. Nah, keadaan hiperinsulin itu bukannya membuat nafsu makannya jadi berkurang, tapi nafsu makannya jadi berlebih. Disebabkan oleh karena ternyata jadi resistensi juga di otak gitu. Resistensi insulin di otak menyebabkan pasien jadi makannya makin berlebih. Nah, Dokter Lisa, mohon maaf nih dok, pengen nanya, ini apakah harus ada kombinasi dari berbagai faktor yang tadi dokter jelaskan, ataukah satu faktor aja dari kurang lebih 11 ya, baru bisa terwujudnya sih menuju ke diabetes tadi. Bisa satu Tapi dokter tahan dulu. Tahan dulu dokter. Wah, sekali dokter Lisa ini ya. Iya. Tapi kita juga jadinya nanti terus itu api-api gitu kan. Tahan dulu ya dok ya, karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Dan buat pemirsa jangan lupa tuh, bagi yang belum cepat sekarang ketik juga pertanyaannya dan langsung dikirim ke DM Instagram Halo Dokter TVRI, karena sesaat lagi kita akan kembali hanya di Halo Dokter, karena sehat itu Asik. Perhatiin ya, makin kemari itu makin banyak event-event lari, lomba lari di mana-mana. Sekarang kalau dilihat bahkan tiap weekend itu pasti ada lomba lari, udah kayak kawinan. Cuman bedanya di sini kagak ada stand kambing guling yang ada emak-emak nyerobot antriannya. Ya bagus sih, cuman begini ya, banyak kasus-kasus orang yang meninggal pas lagi lari gitu. Ya jangan sampai ya, karena kan kita pengen lomba lari itu kita finish dengan happy, bukan finish dari kehidupan ini gitu. Nah, berdasarkan data, yang namanya orang meninggal saat lagi olahraga itu ada 3 penyebabnya. Yang pertama adalah adanya kelainan struktur jantung, seperti misalnya apa? Penebalan dinding jantung. Yang kedua juga ada karena sumbatan pembuluh darah jantung. Yang ketiga ada lagi karena gangguan irama jantung. Ini biasanya gara-gara ada gangguan listrik jantung. Berita baiknya, ketiga kondisi tadi itu bisa dilacak, bisa dilihat, bisa dicek. Makanya kalau ditanya gimana cara nyegahnya, ya cek. Jadi kalau kita tahu nih, oh kita punya bakat nih buat kena masalah jantung, ya bisa lebih hati-hati. Lagian bakat kok sakit jantung, sulap nyanyi no bakat. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter, karena sehat itu asik. Masih ngebahas soal diabetes dan bagaimana cara mencegahnya. Akhir tadi Clara nanya tuh, kan dokter Disa udah nyampein tuh, ada banyak tuh faktor akhirnya bisa bikin orang jadi DM. Itu mesti semuanya ada, apa satu doang nongol udah jadi mewakili DM? Gitu kan. Mewakili udah bisa langsung jadi DM dok. Silakan dok. Oke. Lanjutkan. Ya. Kita kembali ke slide ya. Iya, gimana? Tadi ya seperti saya bilang, tadi kan diabetes disebabkan oleh karena ada masalah dalam respon insulin yang dikatakan resistensi insulin, atau masalah dari pengeluaran insulin dari sel beta pankreas. Jadi salah satu dari sini ada, itu dapat menjadi diabetes. Nah, ini adalah faktor-faktor lain adalah untuk apa? Supaya bahwa target pengobatan itu adalah bukan hanya di 2 tempat ini aja. Makanya kan kadang kita melakukan obat kombinasi 3 macam obat gitu kan. Kadang juga dikasih insulin, dikasih obat juga.
Itu karena apa? Karena kita mau memblok semua penyebab terjadinya peningkatan gula itu gitu. Jadi ini memang harus dilihat harus dari A sampai Z. Dirunut berarti istilahnya dirunut. Gitu. Jadi bukan hanya kita fokus dengan dan tidak sesimpel itu gitu kan. Makanya kenapa kok pasien ini saya dapat obatnya kok banyak gitu. Udah disuntik kok dikasih obat juga, kenapa? Nah ternyata memang penyebab dari peningkatan gula darah itu banyak faktornya. Lanjut lagi dok, silakan. Oke. Nah ini tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Dr. Agnes ya, bahwa memang ini adalah gejala dari diabetes mellitus. Ada yang klasik gitu ya. Klasik itu adalah yang paling sering ada, tapi bukan berarti pasien diabetes harus mempunyai ini gitu. Ada juga pasien diabetes nggak ada gejala ini gitu, ada. Tapi ini yang klasik, yaitu sering buang air kecil, cepat lapar, atau sering haus polidipsi. Berbagai macam gejala tambahan yaitu tadi berat badan cepat turun, habis itu kesemutan di ujung jari tangan, habis itu gatal-gatal di area kemaluan wanita, sering muncul ada bisul yang hilang timbul, penglihatan kabur, mudah lelah, ada keputihan, luka yang susah sembuh, mudah mengantuk, dan ada impotensi pada pria. Seperti itu ya. Next aja. Ini diagnosis dari diabetes tadi ya. Jadi dikatakan diabetes mellitus apabila gula darah puasanya lebih dari 126 atau gula darahnya itu lebih dari 200 mg setelah makan, 2 jam setelah makan, ada tes toleransi glukosa oral, atau gulanya lebih dari 200 dengan keadaan klasik atau adanya krisis hiperglikemia, atau juga pada pemeriksaan A1C tadi di atas dari 6,5. Itu atau dok ya? Berarti satu aja bisa dan sekali juga bisa berarti? Ya, gitu. Ya, jadi misalkan pasien masuk IGD, gula darahnya tinggi banget, dia punya riwayat klasik, jadi kita nggak perlu, bisa dilakukan langsung dikatakan diabetes mellitus gitu, tanpa melakukan pemeriksaan ini semuanya. Oke, paham. Nah, jadi seperti yang tadi dijelaskan di awal kan, bagaimana sih kita mencegah diabetes mellitus? Mencegah diabetes mellitus ada kita harus menemukan dari awal mereka yang prediabetes. Nah, itu. Prediabetes. Jadi belum diabetes, tapi udah calon-calon nih. Nah, cegahnya berbeda langsung dari dokter Agnes juga ya, salah satunya. Itu yang harus kita lakukan screening tuh pada mereka-mereka yang mungkin obes, habis itu punya ayah orang tua mempunyai diabetes gitu ya. Kita harus melakukan screening. Jadi prediabetes itu adalah kondisi di mana gulanya itu di atas normal tapi belum bisa dibilang sebagai diabetes gitu ya. Oke. Jadi intinya pencegahan yang paling oke adalah dengan melakukan screening dengan pada orang yang berisiko terutama pada orang yang berisiko. Kayak tadi obesitas. Nanti saya jelasin nanti selain ini. Tapi abis ini dok, boleh kita akan jawab IG dulu. Betul. Karena udah banyak banget. Banyak banget. Aku juga bahkan pengen nanya tapi tahan dulu. Biarkan IG dulu yang nanya. IG dulu yang nanya nih, bener-bener. Oke, ada siapa Clara yang IG yang pertama ya, coba pertanyaan pertama dari Artawon. Biasanya anak diabetes cenderung karena obesitas. Apakah anak yang kurus juga bisa terkena diabetes? Dr. Agnes, keren banget. Nah, dok, apakah anak yang kurus gitu kan, udah kurus diabetes lagi kan lagi 2 kali. Ya, bisa nggak dok? Tadi ada 2 kan, ada di tipe 1, ada tipe 2. Nah kalau yang gemuk itu yang tipe 2, tapi kalau yang tipe 1 biasanya memang kurus, dia menurunkan berat badan kayak si Nick Jonas tadi itu. Tiba-tiba berat badannya turun, nah itu hati-hati. Jangan-jangan tipe 1. Tapi tadi dok, turunnya itu dia umur-umur tadi 5-6 tahun atau 11-13 tahun? Biasanya ketahuannya mulai 5-6 tahun atau di 12-13 tahun. Berarti anak gak harus gemoy banget, tapi jangan kurus juga, belum tentu sehat juga kan. Tadi yang harus ideal, yang tadi. Ideal. Jadi buat Artawon ya bisa banget. Jadi kalau misalnya anaknya kurus jangan jumawa ya. Kita takutnya jumawa, kita kurus nggak mungkin sakit. Benar-benar. Padahal bisa. Oke, kita lihat pertanyaan berikutnya dari Nanda JJ 08. Halo dok, mau nanya apakah diabetes nggak cuma soal gara-gara kebanyakan konsumsi gula? Anak yang nggak divaksin MR atau rotavirus misalnya punya resiko lebih tinggi kena infeksi tersebut yang bisa jadi pemicu munculnya diabetes pada anak. Mohon penjelasan. Wah, seru nih pertanyaan dok. Apakah bisa orang kena diabetes karena infeksi, karena kena virus atau apa gitu? Kalau lihat dari tipe 1, tipe 2 penyebabnya kan bukan infeksi ya, jadi nggak bisa gitu. Jadi kalau tipe 1 tadi jelas genetik, autoimun. Autoimun juga ini kan penyebabnya dari tubuhnya sendiri, bukan infeksi ya. Nah kalau misalnya yang tipe 2 tadi lebih karena kegemukan dan gaya hidup. Nah kalau misalnya yang tipe 1 mungkin kalau dia udah belum ketahuan misalnya itu ada infeksi itu bisa memperberat bisa. Tapi kalau kemudian infeksi terus dia tiba-tiba jadi diabetes itu nggak ada hubungannya. Iya, kecuali dia sakit infeksi jadi pengen makan banyak mulu seumur-umur. Iya, bisa juga mungkin sih. ya. Itu agak Tiap hari maksa boba ya, gitu kan. Agak maksa sebenarnya sih itu. Jadi mungkin bukan itu nggak langsung ya dok ya, artinya nggak ada hubungan langsungnya. Dari infeksi bisa menjadi suatu kondisi yang mengarah pada diabetes. Betul. Oke, kita kembali ke Dr. Disa dok. Karena sebenarnya masih agak banyak nih pembahasan ya. Monggo Dr. Disa, silahkan.
Ya tadi ini ya, kenapa prediabetes itu penting kita screening? Karena pada mereka yang prediabetes setelah 10 tahun 50%-nya berisiko untuk menjadi diabetes. Jadi target kita adalah menemukan mereka-mereka ini yang mana berisiko diabetes sehingga kita bisa cegah agar mereka tidak menjadi diabetes gitu ya. Kenapa diabetes ini harus dicegah? Karena dan setelah dia terdiagnosa diabetes itu harus agresif karena ternyata banyak komplikasinya. Baik dia menyerang dari pembuluh darah yang besar yaitu makroangiopati seperti stroke dan penyakit jantung koroner, atau di pembuluh darah yang kecil yaitu pada mata itu namanya retinopati diabetes yang mana dapat menimbulkan kebutaan, pada ginjal itu nefropati diabetes yang merupakan penyebab utama penyakit gagal ginjal kronik hingga cuci darah, dan adanya neuropati diabetikum yang mana terjadi mati rasa, kebal, sehingga apabila dia terluka dia tidak sadar, kemudian lukanya terinfeksi, infeksinya berat bisa terjadi amputasi. Waduh. Ya. Ini juga ya hampir sama seperti yang tadi. Nah, seperti yang tadi ini saya katakan bahwa pasien dengan diabetes mellitus itu tipe 2 kita harus di screening. Bukan hanya gulanya aja yang kita terapi, tapi faktor resiko untuk penyakit jantung koroner dan stroke yang harus kita evaluasi lebih lanjut. Ya, kita harus ukur tekanan darahnya dan kita harus cari kolesterolnya gitu ya, karena target kolesterolnya berbeda pada pasien yang bukan diabetes mellitus. Ini perjalanan klinis diabetes mellitus tipe 2 ya, bahwa pada saat terdiagnosa awal, pada saat terjadi hiperglikemia, fungsi ginjalnya masih bagus. Jadi terkadang tuh pasien tuh bilang, "Dok, kenapa saya minum obat diabetes malah saya gagal ginjal?" Gitu kan. Saya waktu nggak minum obat apa-apa, saya baik-baik aja, nggak ada keluhan. Banyak kan seperti itu. Karena pada saat awal, pada saat terjadinya hiperglikemia, gula darah tinggi, itu fungsi ginjal pasti bagus. Karena ginjal kita itu adalah fungsinya dia adalah untuk menyaring gula. Setelah disaring sama ginjal, dia akan menyerap kembali gulanya. Jadi ginjal kita tuh bekerja keras pada saat gula darah tinggi. Lama-lama dia capek. Pada saat dia capek, mulai turun fungsi ginjalnya. Itu bukan karena obatnya ya dok ya, tapi karena si DM itu sendiri. Tapi memang ada obat diabetes yang tidak boleh diberikan pada mereka yang fungsi ginjalnya turun. Apa itu dok? Ada metformin ya. Oh, metformin. Nah, tapi bukan metformin menyebabkan fungsi ginjal turun. Karena udah kandung ginjalnya bermasalah. Nah, dia nggak boleh diberikan karena dia bisa menyebabkan asidosis laktat. Tapi asidosis laktat itu cuma hanya terjadi pada 3% gitu ya. Oh, nggak banyak. Itu komplikasinya yang terjadi asidosis laktatnya itu yang ditakutkan sebenarnya. Jadi bukan metformin menyebabkan gagal ginjal, tapi gagal ginjal itu adalah merupakan bagian dari diabetes mellitus. Nah, justru kalau misalnya kita minum obatnya teratur, ginjalnya bisa lebih selamat gitu kan dok harusnya ya. Sekarang gagal ginjal itu obat. Gagal ginjal itu bukan kesuksesan ginjal yang tertunda kan? Oh bukan, dan gak ada hubungannya dengan gagal move on ya kan? Gagal move on. Ini tadi di slide. Ini hampir sama seperti yang tadi. Nah, ini ya. Jadi target tadi saya bilang bolak-balik HbA1c gitu. Kenapa pentingnya HbA1c? Karena penurunan 1% aja dari HbA1c ini berhubungan dengan penurunan komplikasi, baik komplikasi mikrovaskuler, penyakit ginjal, dari pembuluh darah perifer, kematian, serangan jantung ataupun stroke. Jadi makanya kalau misalnya per 3 bulan pasiennya A1C-nya turun, saya yang happy. Padahal pasiennya juga nggak tahu apaan sih A1C. Karena 3% loh untuk yang gitu. 1% doang padahal ya? Iya. 1%. Makanya target kita adalah A1C di bawah 70%. Rendah-rendahnya. Oh, ini tadi ya yang saya katakan. Kapan sih kita harus melakukan screening? Kita lakukan pengecekan gula darah untuk menjaring sebanyak mungkin prediabetes agar tidak terjadi diabetes mellitus. Yaitu pada mereka yang kurang aktivitas fisik ya, yang mageran, yang berat badannya makin naik karena aktivitas fisiknya kurang, atau punya riwayat orang tua diabetes, atau punya riwayat melahirkan bayinya besar, yaitu lebih dari 4 kg, atau dia punya penaikan gula darah pada saat hamil. Jadi pada saat hamil jadi peningkatan gula darah, setelah hamil dia misalkan gula darah turun. Nah, itu screening juga. Mereka yang punya hipertensi, mereka yang punya kelainan kolesterol, wanita dengan polikistik ovarium syndrome, riwayat prediabetes sebelumnya, atau mereka yang obesitas, yaitu kalau obesitas dari Asia Pasifik IMP-nya di atas dari 25,
dan mereka dengan riwayat penyakit kardiovaskular. Nah ini dia dok, monggo dok silakan duduk lagi dok. Dan aku rasa ini slide yang paling penting nih. Betul, karena kan Pas tadi banget. kalau dokter Agnes bilangnya kalau yang anak-anak itu lebih banyak berpotensi laki-laki kan, Ya, benar gendernya kan. betul. Ini kok kalau dilihat-lihat kategori banyak Ya perempuan karena yang pernah melahirkan bayi gitu kan. Betul, sama yang PCOS juga, kan Dan laki-laki. nggak mungkin. Dan Tapi emang ini sih laki-laki perempuan sama aja ya. sama berpotensi. aja. Dan pemirsa nih ya, intinya pas banget nih di slide ini kita bisa ngelihat bahwa diabetes bisa dicegah ya Clara ya. Betul. Tapi yang pasti kita mesti punya usaha. Dengan apa? Dengan screening untuk yang dewasa kan, yang punya resiko kayak begini di screening. Buat yang anak-anak tadi dijaga, jangan sampai gemuk-gemuk amat Clara. Iya, Jangan gemoy-gemoy bulet-bulet banget gitu. Mungkin di dandanannya gemoy aja, tapi badannya jangan. Jangan ya. Jadi intinya sekarang